Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah baik-baik saja? Ibu harap baik-baik saja ya. Baik, ini pertama kali Ibu masuk mengajar di kelas ini. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, nama saya Ermelinda Warhale, biasa disapa Erm. Baik, di sini Ibu mengasuh mata pelajaran biologi untuk kelas 1 SMP. Baik, kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas 4 submateri. Baik, yang pertama klasifikasi makhluk hidup, yang kedua tujuan klasifikasi makhluk hidup, yang ketiga tingkat klasifikasi makhluk hidup, dan yang terakhir itu perkembangan klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu dari keempat submateri tersebut. Yang pertama tadi itu adalah klasifikasi makhluk hidup. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Baik, Ibu akan jelaskan. Klasifikasi makhluk hidup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan makhluk hidup, di mana pengelompokan tersebut didasarkan pada kesamaan ciri maupun perbedaan yang ditemukan pada setiap makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan melihat ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum hingga yang paling spesifik pada makhluk hidup. Selain itu juga, pengelompokan dari ciri-ciri makhluk hidup, pengelompokan juga dilakukan dengan dasar, ukuran, manfaat, dan juga habitat makhluk hidup. Baik, klasifikasi makhluk hidup dipelajari dalam ilmu taksonomi. Awalnya, ilmu taksonomi diprakarsai oleh ilmuwan Swedia yang bernama C. Linnaeus. Olehnya, kelompok makhluk hidup diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu animalia atau hewan dan juga vegetalia atau tumbuhan. Linnaeus memperkenalkan tentang klasifikasi makhluk hidup dengan urutan sebagai berikut. Urutannya dari yang tertinggi ke terendah, di mana urutan klasifikasi makhluk hidup itu yang paling tertinggi adalah kingdom, setelah kingdom filium atau hewan, atau divisio atau tumbuhan, habis itu kelas, ordo, familia, genus, dan yang paling terendah itu spesies. Baik, di sini juga ada beberapa aturan yang digunakan untuk pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Aturan yang pertama itu, nama ilmiah menggunakan bahasa Latin. Yang kedua, nama ilmiah terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah nama spesies. Yang ketiga, penulisan nama ilmiah ditulis dengan huruf cetak miring atau di garis bawah. Yang keempat, huruf pertama pada kata pertama atau nama genus harus menggunakan huruf kapital. Yang kelima, seluruh huruf pada kata kedua atau spesies tidak menggunakan huruf kapital. Baik, materi kita yang pertama sudah selesai. Mungkin ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Baik, materi yang kedua yaitu kita masuk pada tujuan klasifikasi makhluk hidup. Di sini ada 5 tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, untuk mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan. Yang ketiga, membedakan makhluk hidup yang satu dengan lainnya. Yang keempat, untuk menyederhanakan objek studi. Yang kelima, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Di sini juga setelah tujuan ada juga dasar-dasar untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup, di mana yang pertama itu berdasarkan kesamaan ciri, yang kedua berdasarkan perbedaan, yang ketiga berdasarkan pada ciri morfologi dan juga anatominya, yang keempat berdasarkan pada ciri biokimianya, yang kelima berdasarkan pada manfaatnya. Baik, ada juga tahapan-tahapan dalam klasifikasi makhluk hidup. Tahapan yang pertama itu identifikasi, tahapan yang kedua adalah pengelompokan,
Tahapan yang ketiga adalah melakukan penamaan takson. Tahapan yang berikutnya mungkin anak-anak bisa cari sendiri. Materi yang ketiga yaitu tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Di sini tingkatan klasifikasi makhluk hidup terdiri atas 7 tingkatan. Kita langsung saja. Tingkatan yang pertama yaitu kingdom atau regnum. Kingdom adalah tingkatan tertinggi pada klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, filum atau divisio. Filum disebut juga dengan keluarga besar. Yang ketiga, kelas. Tingkatan di bawah filum atau divisio adalah kelas. Yang keempat, ordo. Tingkatan takson yang berada di bawah kelas adalah ordo. Pada tumbuhan, nama ordo biasanya berakhiran dengan ales, sedangkan pada hewan tidak ada ciri khusus pada karakteristik penamaan. Yang kelima, famili atau keluarga. Famili merupakan tingkatan takson di bawah ordo. Biasanya terdapat suatu kelompok yang berkerabat serta memiliki beberapa kesamaan ciri. Yang keenam, genus. Nama genus dari makhluk hidup dapat diambil dari berbagai kata. Misalnya dari saat kandungannya, nama hewan, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu spesies atau jenis. Spesies menjadi satuan dasar untuk sistem klasifikasi. Spesies merupakan tingkatan terendah dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Spesies merupakan juga makhluk hidup yang melakukan perkawinan dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan yang fertil. Baik, kita masuk pada materi yang terakhir, perkembangan klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa, di mana klasifikasi makhluk hidup telah dikenal sejak zaman dahulu. Seorang ahli filsafat Yunani, Aristoteles, telah melakukan klasifikasi makhluk hidup dengan mengklasifikasikan tumbuhan dan hewan. Meskipun telah mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi tumbuhan dan hewan, pada masa itu manusia belum mengenal mikroorganisme seperti bakteri atau berbagai makhluk bersel satu. Dalam perkembangannya, sistem klasifikasi makhluk hidup telah mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Semua itu tidak terlepas dari peranan para ilmuwan untuk terus melakukan penelitian. Berikut ini beberapa sistem klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Yang pertama, sistem klasifikasi makhluk hidup Pralinaios, di mana pada masa Pralinaios, sistem klasifikasi makhluk hidup ini dilakukan dengan dasar pengamatan ciri-ciri morfologis makhluk hidup. Pada masa ini, seorang ahli filsafat Yunani, Aristoteles, memiliki peranan besar dalam perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Pada masa Pralinaios, makhluk hidup baru diklasifikasikan menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan. Sebenarnya, pada masa itu klasifikasi telah dilakukan secara merinci. Hewan-hewan diberi nama berdasarkan manfaat, ciri-ciri, serta manfaat yang dimiliki. Hanya saja, pada masa itu, orang-orang belum menyadari akan sistem klasifikasi makhluk hidup. Selain itu, sistem klasifikasi juga dilakukan dalam waktu yang singkat. Mereka mengelompokkan makhluk hidup sebagai hewan dan tumbuhan. Baik, sistem yang kedua yaitu sistem klasifikasi 2 kingdom, di mana sistem klasifikasi 2 kingdom merupakan awal mula majunya perkembangan taksonomi. Pada masa ini dikenal adanya 2 macam kingdom, yaitu kingdom animalia atau hewan dan kingdom plantae atau tumbuhan. Pada masa ini seorang ilmuwan asal Swedia bernama C. Linnaeus adalah tokoh yang berperan besar melakukan sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi 2 kingdom diterapkan pada tahun 1735. Sistem klasifikasi 2 kingdom dianggap belum sempurna dan masih memiliki beberapa kekurangan, seperti penggolongan makhluk hidup yang masih terlalu umum serta kurang spesifiknya penggolongan tersebut. Akibatnya, ada beberapa jenis makhluk hidup yang tidak dapat digolongkan ke dalam 2 kingdom tersebut. Meskipun masih belum sempurna dan masih memiliki kekurangan,
sistem klasifikasi dua kingdom dianggap sebagai cikal bakal atau pengarah utama untuk menuju sistem kingdom selanjutnya. Ya. Baik, sistem yang ketiga yaitu klasifikasi tiga kingdom, di mana jika sebelumnya Linnaeus mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi dua kingdom, selanjutnya Ernest Haeckel pada tahun 1866 mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi tiga kingdom, di mana sistem klasifikasi tiga kingdom ini terdiri atas kingdom Animalia atau hewan, kingdom Plantae atau tumbuhan, dan kingdom Protista atau organisme bersel satu dan organisme multiseluler sederhana. Awal mula dimasukkannya Protista menjadi salah satu kingdom ialah ketika makhluk hidup bersel satu mulai ditemukan. Makhluk hidup bersel satu tersebut dibagi menjadi dua filum, di mana filum pertama ialah filum Protozoa, yaitu untuk menyebutkan makhluk bersel satu yang dapat bergerak. Filum yang kedua adalah Talopita atau Protopita, yaitu filum yang menyatakan makhluk hidup bersel satu seperti alga dan bakteri. Kingdom Protista digunakan untuk menyatakan organisme bersel satu, di mana kingdom ini memiliki sifat hewan dan tumbuhan sekaligus. Sistem klasifikasi tiga kingdom ini masih belum sempurna, dikarenakan bakteri yang termasuk ke dalam makhluk hidup tidak dapat dimasukkan ke dalam kingdom manapun. Hal tersebut tidak lain karena bakteri merupakan organisme mikroskopis yang tidak memiliki inti sel. Terlepas dari itu semua, sistem klasifikasi tiga kingdom menunjukkan adanya kemajuan dalam sistem klasifikasi, di mana organisme bersel satu atau multiseluler sederhana telah memiliki kingdom tersendiri, mengikat makhluk hidup tersebut memiliki ciri yang berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Baik, kingdom yang keempat yaitu sistem klasifikasi empat kingdom, di mana Copeland dan Whittaker adalah dua tokoh yang sangat berperan dalam penemuan sistem klasifikasi empat kingdom. Dua ilmuwan tersebut mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi empat kingdom. Meskipun sama-sama mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi empat kingdom, keduanya memiliki sistem klasifikasi yang berbeda, di mana Copeland mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi kingdom Monera, kingdom Protostista, kingdom Metaphyta, dan kingdom Metazoa. Tumbuhan kingdom Monera merupakan kumpulan organisme yang tidak memiliki membran inti dan memiliki sifat prokariotik. Lain halnya dengan kingdom Protostista atau Protista yang bersifat eukariotik. Kingdom Metaphyta merupakan kumpulan tumbuhan yang mengalami masa pertumbuhan embrio, sedangkan kingdom Metazoa merupakan kingdom dengan kumpulan hewan yang mengalami masa perkembangan embrio dalam siklus hidupnya. Lain halnya dengan Whittaker, ia mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, dan kingdom Protista, di mana fungi memiliki ciri yang hampir sama dengan tumbuhan, hanya saja memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Karenanya fungi dijadikan satu kingdom tersendiri. Fungi adalah organisme heterotrof yang tidak dapat mensintesis makanannya sendiri. Lain halnya dengan tumbuhan yang dapat mensintesis makanannya sendiri. Jamur atau fungi tidak dapat melakukan proses pencernaan sendiri layaknya binatang. Yes. Fungi juga tidak dapat membuat makanan sendiri seperti tumbuhan. Karena itu, fungi dikelompokkan menjadi kingdom tersendiri. Fungi hidup dengan mengeluarkan enzim pencernaan pada sekitar makanan mereka. Kemudian, fungi akan melakukan penyerapan nutrisi makanan ke dalam sel. Baik, sistem yang kelima yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom, di mana kingdom ini dianggap sebagai penyempurna dari sistem klasifikasi sebelumnya, yakni klasifikasi 4 kingdom.
Sayangnya, klasifikasi ini ternyata masih dianggap memiliki kelemahan. Sistem klasifikasi 5 kingdom belum mampu mengklasifikasikan kingdom Monera secara tepat. Di dalam kingdom Monera masih terdapat banyak perbedaan yang signifikan, seperti dalam hal RNA polimer, RNA sekunder, introns, membran lipid, dan lainnya. Terus sistem yang keenamnya yaitu sistem klasifikasi 6 kingdom, di mana sistem klasifikasi makhluk hidup menjadi 6 kingdom pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan asal Amerika bernama Carl Woese pada tahun 1977, di mana 6 kingdom yang diklasifikasikan oleh Carl Woese adalah Kingdom Animalia, Kingdom Plantae, Kingdom Protista, Kingdom Mycota, Kingdom Eubacteria, dan Kingdom Archaebacteria. Awal mula dilakukannya klasifikasi 6 kingdom ini karena adanya penemuan Monera Archaebacteria di samudra. Ternyata Monera Archaebacteria tersebut memiliki perbedaan dengan kingdom Monera lainnya yang merupakan Eubacteria. Berdasarkan penelitian, Archaebacteria telah menyerpai sel eukariotik. Namun pada masa ini banyak ilmuwan yang pro dan kontra terhadap pengklasifikasian kingdom Monera. Para ilmuwan menganggap bahwa kingdom Monera sudah mencakup Eubacteria dan juga Archaebacteria sekaligus. Namun banyak juga ilmuwan yang setuju dengan sistem klasifikasi pada kingdom Monera tersebut. Alasannya, penjelasan mengenai kingdom Monera menjadi lebih spesifik sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut. Baik, sistem yang ketujuh yaitu sistem klasifikasi 7 kingdom, di mana sistem klasifikasi 7 kingdom pertama kali dikembangkan oleh Cavalier Smith pada tahun 1998, di mana 7 kingdom yang dimaksud meliputi Kingdom Animalia, Plantae, Protista, Chromista, Eumycota, Eubacteria, dan Archaebacteria. Dasar klasifikasi ini adalah 2 kelas utama makhluk hidup, yakni eukariotik dan prokariotik. Selanjutnya, organisme eukariotik terbagi menjadi 5 kingdom, yaitu Animalia, Plantae, Protozoa atau Protista, Eumycota, dan Chromista. Sedangkan organisme prokariotik terbagi menjadi 2 kingdom, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria, di mana dalam klasifikasi 7 kingdom terdapat jenis kingdom baru yaitu Kingdom Chromista. Kingdom tersebut memiliki anggota yang berasal dari kingdom Fungi dan Protista, yaitu Oomycota, Hippopyrmycota, Ballylophyta, Xanthophyta, Silicoflates, Chrysophyta, dan Phaephyta. Beberapa jenis organisme tersebut memiliki perbedaan dengan kingdom asalnya karena organisme tersebut memiliki klorofil A dan klorofil C, di mana organisme tersebut juga tidak menyimpan makanan sebagai kanji, melainkan dalam bentuk minyak, dan juga organisme-organisme tersebut mampu menghasilkan sel dengan 2 flage yang berlainan. Klasifikasi kingdom ini dianggap lebih sempurna karena mampu mengklasifikasikan berbagai kingdom menjadi lebih spesifik. Baik, demikian perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup sampai sekarang. Klasifikasi makhluk hidup bisa saja mengalami perubahan sewaktu-waktu mengingat penemuan spesies baru masih sangat mungkin terjadi. Baik, dengan beberapa sistem tersebut materi kita berakhir sampai di sini. Mungkin ada yang kurang memahami materi-materi yang sudah Ibu sajikan, bisa bertanya, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Baik, semuanya sudah memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu.
kita bertemu pada minggu depan. Baik Ibu Lupa, untuk tugas-tugas hari ini dikumpulkan minggu depan sebelum kita memulai materi selanjutnya. Selamat siang.